Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tadi Ogan ini Ogan Komering Ulu atau Ogan Komering Ilir Bang di Palembang? Oh ternyata Ogan. Iya, Ogan Komering Ulu Bang Edis. Ogan Komering Ulu, oke. Abang Islam atau Kristen Bang? Islam. Islam, oke. Kalau orang Ogan ini biasanya Bani ya. Ya, gimana Bang? Selama Abang nonton saya ini Bang, nonton Edis TV, coba Bang. Saya nonton Abang Edis ini senang, soalnya banyak ucim-ucim yang lain itu gimana ya, jadi bingung gitu. Sebentar, Abang apakah Abang betul-betul seorang Muslim? Muslim. Bagaimana cara kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya, coba Anda ucapkan dulu Al-Fatihah, coba. Oh, jangan Anda ngaku-ngaku Anda ini. Coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Muslim saya, Muslim. Iya, kalau Anda Muslim, bacakan dulu Al-Fatihah, Bang. Channel saya ini, Bang, bukan channel seperti channel yang lain. Tetapi channel saya ini adalah channel yang benar-benar objektif. Saya tidak mau ada orang pura-pura menjadi Muslim untuk menjelek-jelekkan. Begitu, coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda ini cuma mau menipu-nipu ini. Coba, silakan. Bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah, saya Muslim. Oke, baik. Dia Muslim ya. Baik. Oke, Bang. Yang menjadi keheranan saya, Bang. Saya ini selama beberapa lama ini, Bang, ya kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahun lebih, mengeluarkan statement-statement yang di telinga saudara-saudara Anda itu nampaknya membuat mereka itu panas, membuat mereka itu gelisah. Padahal yang saya katakan itu adalah benar, begitu. Coba di bagian mana saya itu mengatakan yang tidak benar gitu. Saya bingung. Saya cari-cari di mana sih salahnya saya kok mereka ini kok menganggap saya ini ngarang gitu. Coba silakan. Mungkin karena Bang Edis seorang Kristen kali. Yang dibahas kan Al-Quran. Itu mungkin kurang senangnya kayak gitu. Oke, jadi hanya gara-gara saya Kristen, walaupun yang saya sampaikan itu sesuai. Walaupun yang saya sampaikan itu gimana? Begitu juga sebaliknya, pasti gak suka. Pasti itu. Oke. Jadi menurut Anda yang saya sampaikan itu betul? Emang benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi pertanyaannya, kalau sudah demikian, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang salah itu? yang salah apaan Bang Edis? Yang salah. Astagfirullah. Bang, saya kasih contoh. Menurut Anda, apakah seorang yang beriman itu di dalam kitab Al-Quran dapat dipengaruhi oleh setan? Ini menurut saya ya bisa. Bisa. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Wah, saya pegang HP satu doang, ini nggak bisa. Oke, saya bukakan ya An-Nahl 99 ya. Anda ini masih mengikuti nabi yang tidak beriman. Saya bukakan, Bang. Saya balikan ya kamera saya, Bang ya. Oke. Ini saya cek dulu, Bang. Nanti karena saya ngomong jadi dibilang ini bukan Quran. Saya konfirmasi dulu, apakah ini Al-Quran, Bang? Iya, Al-Quran. Oke. Kita baca isinya ya, Bang ya. Coba. Baik. An-Nahl. Sesungguhnya Syaiton itu
tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut ayat ini, apakah syaitan itu memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Nah, yang beriman, ya kalau yang beriman mungkin terus sesungguhnya setan itu tidak ada. Nah iya, kalau orang beriman mah nggak bisa lah ditakutkan sama setan, itu menurut saya Bang Idis. Tadi katanya Kecuali bisa, sekarang tidak bisa. Aduh, pantesan Anda masih menjadi ucilin. Bang Adi, tadi abang bilang gimana? Itu kan perkataan Islam yang beriman. Itu kan ada yang ya ibaratnya yang tipis lah imannya gitu Bang Idis. Ada yang Iya, imannya pertanyaan saya kuat begini. gitu. Menurut kitab Al-Quran, apakah setan itu memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Apakah setan punya kekuasaan? Ya kalau yang udah imannya tinggi mungkin susah juga setannya. Oke, jangan susah Bang, tidak ada kekuasaannya ini loh Bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Kok Anda bilang gimana sih? Sebentar, Anda percaya nggak dengan ini? Sebentar, apakah Anda percaya dengan ayat ini? Oke, menurut ayat ini, Percayalah itu kan. oke, menurut ayat ini, apakah setan itu ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman? Ya ada lah kekuasaan, tapi mungkin dia enggak. Ya gimana ya? Mungkin ibaratnya kalau kita itu enggak Dikatakan ada tidak kekuasaannya, ada loh, tidak ada. Setan itu tidak ada kekuasaannya, kok dibilang ada. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bagaimana kita mau diskusi kalau begini? Saya tanya Idis. Saya tanya Bang Idis gantian. Itu masalah ayat doang. Ini saya tanya. Ya ini kita kelarin dulu Bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Ada atau tidak ada? Dengerin saya Bang Idis ya. Kalau kalian masih menyembah Yesus, kalian pasti bingung. Beneran serius. Kalau ditanya pasti bingung. Lari ke sana lagi. Muter ke sana lagi. Bang Idis, kalau nggak bingung, saya loncat dari mana aja. Saya tanya. Bang, bagaimana kita ini mau membahas yang lain sedangkan isi di dalam kitabmu saja Anda tidak percaya? Gimana? Bang Idis, percaya Yesus Tuhan nggak? Ya, Yang apa? Yang ciptain langit dan bumi kata Yesus siapa? Bapa di sorga. Yang ada duluan di dunia ini siapa? Bapa di sorga. Berarti Yesus Tuhan kedua gitu. Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, berarti bentar ya Bang Idis, berarti dengerin orang-orang yang Kristen di bawah yang menciptakan bumi dan langit ini berarti bukan Yesus kan? Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa di sorga. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dengan firman-Nya. Lalu firman itu menjadi manusia. Ya Yesus itulah jadi manusia. Tentu saja ketika seseorang berkata yang menciptakan langit dan bumi itu tentu bukan begini Bang. Karena begini, makanya saya itu sering menjelaskan kepada kalian sosok Yesus sang manusia. Karena kalian baru nyampe nya di situ saja. Jangan ke yang lain-lain dulu. Oke, intinya sekarang begini Bang. Kenapa Anda lebih memilih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Yesus Bang? Kami mengikuti Nabi Isa. Nabi Muhammad kami ikuti. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, apakah Anda tahu bahwasanya disuruh Anda beriman kepada Injil? Iya, benar. Oke. Lalu kenapa Anda tidak beriman kepada Injil? Mana Injil Anda di rumah? Mana? Coba mana Injil Anda di rumah? Tunjukin mana ada lagi Injil-Injil yang orang-orang dulu itu nggak ada Bang. Nah, terus Injil yang diomongin Quran, Injil yang mana? Ya mungkin udah buat Mungkin berarti Quran ngomongin yang nggak ada. Ya sudah, mana barangnya mana? Aduh kasihan saya kalau ditanya ketuhanan beneran serius ya. Pasti. Nggak ada bingung nggak ada. Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Seperti itu. Bingungnya di mana? Nggak bingung. Yang bingung itu kalian. Suruh ngikutin Injil, tapi yang diikutin malah kitab yang lain.
yang dahulu. Mana ada lagi Injil-Injil yang dahulu itu? Gimana Jadi ketika Quran berkata beriman kepada Injil, Injilnya udah nggak ada. Bang Idris, kalau menurut saya itu Al-Quran udah rangkum banyak. Lu kalian saja buktinya tidak percaya. Tadi saya kasih tunjuk, kamu tidak percaya. Gimana? Katanya ayat di sini dikatakan begini, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Kau bilang ada. Gimana? Ada nggak kuasanya? Kayak gitu, Bang. Nggak. Menurut ayat Ya, ini, setan itu ada kuasanya nggak terhadap orang-orang yang beriman? Iya, kalau Al-Quran kan ngomongnya kayak gitu, bilang kayak gitu. Enggak Berarti bohong ini kan? Ya udah, kalau kau udah bilang bohong, ya udah, ngapain kita lanjutkan? Kau sudah bilang kitabmu bohong kok. Ya, ngapain? Kitabmu bohong, ngapain kita lanjutkan? Masa udah dibilang nih loh. Menurut ayat ini, lihat. Sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Nggak punya kuasa. Terus kamu bilang kata kamu punya kuasa. Gimana kita mau lanjut ngobrol? Kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kitabmu, kita mau lanjutin apa? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Zal. Ya, silakan Zal. Mengapa begitu berat bagi kalian mengakui kenyataan ini ya? Ya silakan Zal. Oke, ini Muslim nampaknya. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Des, Muslim Des. Baik, kalau Anda seorang Muslim, coba ketika saya ngomong segala sesuatu, ya, kira-kira menurut kamu segala sesuatu yang saya diskusikan dengan Islam ini, tunjuk satu saja fitnahan saya ini. Ini pengikut Nabi yang tersihir ini, teman-teman. Silakan. Betul atau tidak, Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang terkena sihir, kena pengaruh guna-guna setan dia. Betul nggak? Betul atau salah? Ya, menurut riwayat Nabi Muhammad pernah kena sihir. Nah, udah tahu kena sihir kok kau ikut-ikutin. Nabi kena sihir kau ikut-ikutin. Menurut Al-Quran, sebentar. Menurut riwayat Yesus juga pernah digoda iblis Des. Loh, kalau cuma digoda kan tidak kena sihir. Kena sihir itu artinya sudah kena pengaruh setan. Zal, apa bedanya? Apa bedanya digoda setan dengan terkena sihir? Terkena sihir itu ada maknanya Des. Di balik itu umat Islam juga menjadi berpengalaman dengan masalah itu Des. Nabi Muhammad itu kan kalau kena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? Menangani suatu masalah. Kalau terkena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? Iya. Nah, menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman, betul? Iya, buktinya Nabi Muhammad sembuh. Oke, waktu dia terkena sihir berarti dia kena pengaruh kekuasaan dari setan, betul? Ya, namanya digoda Des. Nah iya, berarti jangan kau bilang Muhammad orang yang beriman, karena nyata-nyata dia sendiri kena pengaruh daripada setan. Jadi ayo buat pengakuan yuk. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada nabi, tidak ada nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi. Tenang. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ayo. Aku bersaksi bahwa ajaran Kristen sudah diobrak. Ya, kau di bawah sana lah. Ngapain kita diskusi? Kau juga nggak mau mengakui kenyataan kok. Heran saya lu dengan kamu ini.
Ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad terkena sihir, kamu mengiyakan. Ketika saya mengatakan Muhammad kena sihir, kamu mengiyakan. Lalu saya tanya kamu, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Kamu nggak bisa. Heran saya dengan kamu ini. Ya, Kakak Rustam, ya silakan. Heran saya dengan mereka ini. Tap-tap layar guys, tap-tap layar dan bagikan tap-tap layar, yuk. Kakak Rustam, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah saya muslim bang. Oke, silakan bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Bang. Baik, terima kasih ya bangku. Oke. Ya. Selama saya bang mendebat orang-orang Islam yang mengemis-ngemis, mengais-ngais atau ingin membenar-benarkan pendapatnya, saya bantah mereka. Karena orang Islam itu memfitnah bahwasanya Muhammad itu dikatakan meneruskan ajaran Kristen, meneruskan ajaran terdahulu. Muhammad datang membenarkan apa yang diajarkan di dalam Injil dan di dalam Taurat. Ternyata selidik punya selidik, Muhammad saja adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Coba, pertanyaan saya kepada Anda. Betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Begini bang ya, saya secara pribadi untuk agama, untuk Islam saya tidak mendalam. Cuman saja di sini saya ingin menyampaikan kepada semua yang Muslim, harap misalkan kalau naik di Komar ini minimal dia punya landasan atau dia punya dasar pembuktiannya, sehingga ketika dalam diskusi dengan tema yang menarik seperti ini nyambung. Maksud saya kayak gitu bang. Jadi ini saran saya kepada abang. Kemudian di Muslim juga ada namanya Ustadz Zuma yang mungkin secara gagasan dan pemikiran yang luar biasa. Disitulah mungkin abang bisa. Ya masalahnya dia tidak berani menghadapi saya. Juma itu tidak berani menghadapi saya bang. Dia itu kalau ketemu saya langsung gitu. Bang, mampir ke profil saya, cek di situ. Saya pernah mendatangi komalnya Juma. Di situ dia langsung terbelalak, diam. Nggak bisa jawab. Gini saja bang. Itu maksud saya bang. Begini saja intinya. Sehingga dalam ya bang, maksud saya sehingga dalam diskusi abang dengan tema seperti itu nyambung. Karena kalau kita yang tidak paham naik ke atas ini nanti jadi kesalahpaham dalam itu memahami agama Islam. Oke. Pertanyaan saya begini kepada Anda. Apakah yang saya ucapkan, yang saya utarakan ini merupakan fitnah? Sebenarnya dalam pemahamannya dengan di dalam surat yang tadi abang jelaskan itu memang benar bahwa setan tidak memiliki kekuasaan kepada orang yang beriman. Oke, apakah Muhammad orang yang beriman? Contoh. Bagaimana bang? Apakah Muhammad orang beriman? Ya benar, dia orang beriman. Oke, kalau dia beriman menurut Al-Quran, bisakah setan menguasai dia? Bisa secara kemanusiaan, secara dia sebagai ini loh ayatnya nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kalau Muhammad itu orang beriman dan bertawakal, pastilah setan itu tidak ada kuasanya atas dia. Tetapi menurut Anda, Muhammad itu orang beriman, tapi setan ada kuasanya atas dia. Dunia macam apa ini? Jadi itu yang tadi sebelumnya saya bilang kepada abang bahwa saya secara pribadi untuk pemahaman agama kurang begitu mendalam. Itulah kenapa Anda masih jadi orang Islam, Bang. Selama Anda masih jadi orang Islam, selama itu Anda akan mengikuti seorang nabi yang terkena sihir. Bang, Muhammad itu kena sihir, dipengaruhi sihir. Dia ada di bawah sihir. Kok Anda denger-dengerin orang kena sihir? Kok Anda denger-dengerin? Kenapa Anda mendengarkan? Kenapa Anda membuka telinga Anda mendengarkan orang yang kena pengaruh di bawah puasa sihir? Aduh, Bang, kalau orang mabuk, orang di bawah pengaruh alkohol, di bawah pengaruh narkoba, apakah Anda mau dengar? Mau Anda dengar nggak? Saya mendengar ketika dia itu baik, menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Bang, orang mabuk, Bang, mabuk. Aduh. Memang oke, gini saja dah, nggak usah ke situ. Apakah Anda mengaku bahwa Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Bang, tadi kan saya sudah bilang kepada abang.
Sebentar, saya tanya dulu, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang pernah kena sihir? Kan tadi saya bilang kepada abang, saya secara pribadi tidak memahami soal agama. Saya rekomendasikan abang untuk bertemu dengan Bang Zuma. Namun abang bilang sudah bertemu, tetapi saya mengikuti live-nya Bang Zuma. Abang katanya lari. Nah, sebentar, ada live Bang Zuma. Gini saja dah, gini saja. Oke, gini saja dah, biar anu. Jadi abang bertanya kepada Gini aja, kamu saya kasih bukti aja lah gini. Saya kasih bukti ya, nih. Dia lagi live nggak sekarang? Apakah dia lagi live sekarang? Mereka udah mewek-mewek ngadu sama Juma sekarang. Sebentar. Dia udah ngadu-ngadu sama Juma, saudara. Sebentar, saya kasih dulu sebentar. Apa nama channel dia? Sebentar. Bentar. Biar Anda saya kasih tunjuk ya. Karena kata Bang Zuma abang lari. Maksudnya kalau bisa saya mau lihat hari ini, saya mau lihat abang sama dia diskusi gitu. Sebentar, sabar. Sabar ya. Mereka sekarang datang ke sini udah nggak berani lagi sama saya. Mereka panggil gurunya. Juma itu udah saya bikin nangis. Jangan kata Bang Zuma abang yang kabur gitu. Maksudnya benarnya di mana? Ya makanya saya tunjukin bukti faktanya. Sebentar, dia live nggak? Biar saya datang ke sana. Biar kalau kalian ini ya, saya kasih tunjuk. Dia nggak bakal naikin saya. Saya berapa kali ngajukan permintaan naik, dia itu nggak berani ngadepin saya. Trauma dia ngadepin saya. Mana berani dia menghadapi saya? Bentar. Ini Gimana? Sebenarnya kalau abang bilang kabur, abang yang kabur katanya. Ini mana yang benar ini? Iya, saya akan naik ke channel dia. Dia live nggak sekarang? Lagi live nggak dia? Ini saya lagi, mohon maaf ya, saya sebentar lagi di atas komal abang. Saya tidak tahu ini di live. Oke lah, baik, saya tunjukin saja bagaimana saya pernah datang ke tempat dia. Dia itu bengong setengah mati nih. Sebentar, saya tunjukin sama kamu. Waduh, datang ke sini manggil Juma, mewek sama Juma. Sedangkan Juma saja sudah mewek nih. Saya tunjukin ya, saya balik kamera saya ya. Saya balik nih. Ya. Ini profil saya. Ini profil TikTok saya nih. Kelihatan? Ya. Nih, ini profil TikTok saya, Edis TV. Kelihatan ya? Ya. Followers Saya sering dengar 707. abang dibahas sama. Oke, lihat Bang. Saya sering dengar abang dibahas sama. Oke, ini video saya mendatangi tempat Juma nih. Nih, ini sudah 1,7 juta orang yang nonton. Biar Anda dengar lagi ya, dengar. Nah, perhatikan. Ya. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu, kan? Semua pastor, semua pendeta kita menggunakan masker. Oke, Mana? Masker mana? Cukup, Bang. Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Ngapain kamu? Tuh, lihat tuh. Ya, nggak berani dia ngadapin saya. Lihat mukanya itu kaget ketika saya datang itu. Nih, kroco-kroconya nih. Kecoa 1, kecoa 2, kecoa 3, kecoa 4, kecoa 5, kecoa 6, kecoa 7. Dia harus manggil 7 kecoa tuh. 7 dayang-dayangnya harus menghadapi saya. Nggak berani, Bang. Juma itu paling takut kalau ketemu saya. Berapa kali saya ngajukan permintaan naik, Bang. Saya tinggal makan, saya tinggal ini. Nggak pernah dinaikkan. Ketakutan dia sama saya. Ini Bang, kumpulan kroconya kalau saya naik itu dipanggil semua. Setiap saya naik ke Komal Muslim, pasti dia manggil teman-temannya karena yang dihadapi ini masternya. Gimana Anda ini? Ayo silakan, coba suruh Juma berhadapan dengan saya. Apakah dia berani? Kita atur jadwalnya, atur tanggalnya, diskusi dengan saya. Sanggup dia? Berani dia? Bilang sama dia. Pokoknya kalau naik tempat Juma, nggak usah ngomong yang lain. Hadapi Edis TV, berani nggak kamu? Gitu. Dia kemarin ngajukan permintaan naik sama moderatormu nggak dinaikkan, ketakutan gitu bilang. Baik, Bang. Jadi, pokoknya kalau naik tempat Juma, nggak usah ngomong yang lain, nggak usah bahas yang lain. Hadapin Edis TV, berani nggak dia? Kerucuk begitu kok ngadepin saya. Gimana? Nanti saya buat rekaman di ketika saya ingin menawarkan abang apa alasannya, saya akan tampil kembali ke live abang, saya tunjukkan apa jawabannya sehingga di situ alasan kenapa abang sama dia tidak bisa saling ketemu gitu ya. Dia tidak berani Bang ngadapin saya. Coba kalau tanya ke sana, kalau Edis naik kamu naikkan nggak? Pasti ngeles nanti. Ngapain saya menghadapin Edis? Ngapain? Jangan takut.
mereka juga begitu dari kalangan Kristen juga sampaikan kepada siapa Zuma katakan Bang Edis tidak berani tampil ke live-nya. Bang, saya ini baru kemarin saya setelah siaran dikirimin orang live-nya si Juma. Lalu saya naik ke situ, saya tungguin di situ, saya makan, saya begini, nggak dinaik-naikkan. Sampai berapa orang itu naik berapa kali, nggak dinaikkan bang. Tanya moderatornya itu. Udah, pokoknya Anda kesini ngadu-ngadu supaya saya menghadapi Juma, sementara Jumanya sendiri tidak berani. Anda sendiri tidak punya ilmu, Anda sendiri sudah mengatakan saya tidak punya ilmu untuk membantah argumen-argumen Edis TV, sehingga Anda membawa-bawa nama Juma, sementara Juma sendiri nggak berani ngadepin saya. Gitu ya bang ya? Gimana? Jadi itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa saya datang hanya menawarkan kepada abang, carilah orang yang bisa memahami dan setara sama abang, atau yang bisa. Masalahnya bang, tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Bang, udah berapa kali orang naik, jawabannya itu seperti Anda semua. Jawabannya itu pertama, saya orang yang tidak berkompeten, saya orang yang tidak memiliki pengetahuan. Coba. Oke, itu masa saya harus menyimpulkan ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Nggak ada bang. Gini abang, saya hanya datang menawarkan. Jadi itu tadi sesuai dengan kesepakatan kita. Saya akan saya akan mampir ke live-nya Bang Zuma. Kalau diizinkan naik, sampaikan kepada Bang Zuma. Oke, bahwa sampaikan. Bang tidak takut. Baik, sampaikan. Saya tunggu jadwalnya. Kapan mau diadakan diskusi dengan dia? Mewek dia pasti setengah mati. Oke, sampaikan ya bang ya. Oke, terima kasih bang. Selamat malam. Ya. Dari tadi orang kesini ngadu-ngadu ke Juma. Jumanya sendiri ketakutan sama saya. Gimana sih? Gurumu itu udah saya bilang paling takut ketemu saya itu. Lari itu kalau ketemu saya itu, tunggang langgang saya bikin. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bentar, Waryanto. Ya, silakan Waryanto. Silakan Waryanto. Silakan. Halo, selamat malam, Des. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Muslim, Des. Muslim. Ya, silakan. Ayo. Kan Des kan pernah bilang. Kamera nyala dulu. Kalau udah malu jadi muslim, boleh nggak nyalakan kamera gitu. Berarti Anda sudah malu jadi orang Islam? KTP Islam. Bentar bang, serius nih bang, Waryanto. Serius. Apakah? Serius. Apa buktinya bahwa Anda Islam? Coba baca niat sholat, doa sholat. Coba baca dulu. Terlalu gampang kalau niat sholat. Ya yang gampang aja, nggak usah yang sulit-sulit. Coba. Ya, coba. Alam nasrong laka sadrak wa wadana angka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna malu serius fa idza farabta faghsab wa ila rabbika farghab. Oke, muslim. Oke bang. Jadi bang, sekarang saya mau tanya sama Anda, pengakuan Anda. Apakah Anda sekarang udah malu jadi orang Islam? Ya udah dibilang waktu kemarin udah di tengah-tengah. Berarti Anda sudah malu jadi orang Islam? Udah pas stop. Udah di tengah-tengah, Des. Ya, sudah malu jadi orang Islam? Edis ini muslim. Siapa? Ya emang udah keluar. Tuh, dengerin. Yang Jabung, Des, yang dari Jabung itu, Des. Oh, yang dari Jabung, beda. Belum banyak pengikutnya, belum ini. Belum banyak pengikutnya, lah, jadi Bang Waryanto. Oke. Nggak bisa buka kamera. Dari Jabung, ini tetangga saya. Ini kita. Oke. Semangat, Des. Hantam terus, Des. Oke. Makasih Bang Waryanto. Saya turunkan ya. Oke. Marah istri saya, Des. Marah istri. Marah. Teman-teman, gini loh. Kalau misalnya kalian mau membantah saya, bantahlah teman-teman. Saya percaya teman-teman, orang yang benar-benar menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya yang sehat, itu pasti dia tidak akan bisa membantah saya. Pasti dia akan seperti Waryanto tadi. Coba di mana statement saya itu yang merupakan kesalahan itu di mana? Coba naik. Lompat saya dari Monas, sudah saya bilang. Terjun dari Monas kalau misalnya kalian bisa. Ya,
Coba nih, kalian bisa bantah nih. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Coba, menurut kalian ini salah nggak yang saya ini kan ini? Orang tersebut minum pipis onta ini dia akibat mengikuti Muhammad. Apakah menurut Anda dia minum kencing onta ini dia karena dia mengikuti mana? Mengikuti Udin atau Joko? Kan tidak. Pasti dia gara-gara mengikuti Muhammad. Karena Muhammad mengajarkan bahwasanya kencing onta itu adalah obat. Nah, ketika saya ngomong gitu, bantah saya. Di manakah saya di situ melakukan yang namanya pemfitnahan atau penghujatan? Coba, saya kasih kesempatan yuk. Silakan, Bang Dewa. Ayo silakan. Nanti kalau dia live, kalau si Juma live, saya akan ngajukan permintaan naik. Berani nggak dia ngadepin saya? Ya silakan, Bang Dewa. Gini loh Bang, gini loh Edis. Sebentar Bang, Abang Muslim? Ya aku Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera, baru sampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda. Silakan. Aku dilihat manapun gak pernah on cam. Cuman aku mau nyampaikan begini sebentar aja, 1 detik. Kenapa Abang takut menyalakan kamera Bang? Bukan, aku lagi nggak pakai baju loh. Ya pakai baju dulu lah Bang. Bagaimana kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam? Bang, gini loh. Bang, menurut Anda Islam itu benar nggak? Ya benar, yang paling benar. Islam yang paling benar. Oke, menurut Anda Islam itu benar. Kenapa Anda tidak berbangga diri bahwasanya membuktikan bahwa Islam itu benar dan membantah saya? Kalau Anda yakini Islam itu benar dan Anda mau membantah saya, nyalakan kamera, kita debat sampai pagi. Silakan. Islam, agama yang paling tertinggi cuma agama Islam. Yang lain itu numpang, tau nggak? Yang minum kencing itu? Iya, termasukkan kamu. Kamu kan juga Loh. Bang, saya tanya sama Anda, orang ini Islam? Islam nggak orang ini? Macet langsung, macet. Bang, orang ini Islam bukan? Ini kalau diskusi gitu. Bang, Anda saja nggak berani nyalakan kamera. Anda saja tidak nyaman dengan keislaman Anda itu. Anda nggak nyaman. Anda nyaman nggak dengan keislaman Anda? Terima kasih saran dong. Ya, tidur di bawah sana Bang. Tidur di bawah sana, tanah. Main dulu. Mandi lumpur. Gimana sih? Teman-teman sekalian, kalau memang kalian ingin menjadi pembela agama Islam, kalau memang kalian betul-betul percaya bahwa Islam itu benar, nyalakan kamera Anda, kita berdebat di sini. Saya tidak seperti di channel-channel lain, tukang bisu-bisukan. Kalau kamu tempat Juma, kau dibisu-bisukan terus nanti kau. Di sini nggak ada di sini main bisu-bisukan. Coba datang ke sini, bantah, yuk. Muhammad itu kena sihir, tahu nggak kamu? Dia itu kena sihir. Nggak ada nabi yang kena sihir itu selain Muhammad. Ketika saya katakan Muhammad kena sihir, kamu jangan bantah saya. Kalau kamu bantah saya, berarti kamu nggak percaya lagi dengan Muhammad. Gimana sih? Dia kena sihir. Makanya ajarannya, apakah mau kamu dengarin? Orang dia kena sihir. Mau kamu mendengarkan orang yang terkena sihir? Coba nyalakan kamera Anda, naik ke sini, nyalakan kamera Anda. Paling kamu cuma datang ke sini cuma ngadu-ngadu. Kamu berani nggak sama Juma? Sama Juma kamu berani nggak? Coba hadapin guru kami Juma. Tetap aja jawabannya sama. Nah, coba ini kita buktikan, berani nggak dia? Apa dia ngadu-ngadu sama Juma? Ayo, berani kamu ngadapin saya atau kamu ngadu-ngadu sama Juma lagi? Selamat malam DPO. Coba kamu berani nggak ngadapin saya tanpa ngadu-ngadu sama Juma? Juma naik itu cari orang yang berakal, bukan sama kamu yang tidak berakal. Ngalasan ngeles kamu kan? Ngeles aja. Kamu namanya ngeles. Sekarang gini, kamu berani sebentar. Kamu berani nyalain kamera nggak? Berani lah. Ah, coba nyalain kamera. Buat apa kalau menyalakan kamera? Bodat. Ya, ada di bawah sana. Bodat kamu. Ayo silakan. Teman-teman, kalau kalian mampir tempat Juma, nggak usah panjang lebar, nggak usah. Semua kalian berbondong-bondong ngomong aja begini. Kamu hadapin Edis, gitu. Mau di sini boleh, di tempatnya dia boleh. Pilih. Berani nggak dia? Tapi ingat syaratnya, kalau saya main ke sana, jangan main bisu-bisukan. Kalau dia main ke sini, saya tidak akan bisu-bisukan. Ya.
Kalau berani dia, saya datang ke sana. Rekam omongan dia yang ngomong berani itu. Mana mungkin dia berani? Ya, silakan Daeng Sahrul. Tap-tap layar dulu guys. Tap-tap layar dan bagikan ya guys ya. Tap-tap layar. Jangan lupa ini guys love orange-nya. Love orange-nya. Ya, silakan. Si Somat sekarang dia live ini. Dia ada mualaf. Lipe. Ya, kau mana? Kamera mau mana? Ya, dia ada orang mau mualaf di situ di roomnya. Sanalah kamu menonton. Saya kok kamu suruh saya nonton ngapain? Saya itu tidak. Daeng, di sini sudah banyak yang berdebat dengan saya, lalu memutuskan diri untuk dibaptis. Tapi tidak saya pamer-pamerkan seperti kalian. Aku coba pergi sana dulu nonton, atau kau naik di roomnya si Bang Suma. Nih ngadu lagi Juma lagi. Udah kau di bawah sana. Gak ada yang berani mereka ngadepin saya teman-teman. Apa yang mau mereka udah manggil anunya, rasulnya. Aduh. Semua mereka hanya ngadu-ngadu. Adepin Juma. Udayon, yo silakan Udayon. Silakan Udayon. Apakah Anda seorang Muslim? Apakah Anda seorang Muslim? Jangan ngambek, Udayon. Jangan ngambek. Oke, baik. Kita turunkan. Coba. Kalau misalnya kalian itu memang benar-benar punya sebuah dalih, punya sebuah argumen yang betul-betul sanggup mematahkan apa yang saya utarakan, bawakan ke sini. Pegang omongan saya, terjun saya dari Monas kalau kau bisa bantah. Setiap gambar yang saya bikin ini, bantah. Kalau kau bisa bantah, omongan saya itu rekam dan pegang, lompat saya dari Monas. Ini orang ini pergi ke Arab, ya, dia naik pesawat ngabisin uang puluhan juta, sampai di Arab dia minumin kencing. Kamu tahu karena apa? Tahu kamu karena apa? Karena dia ngikutin Muhammad, dia percaya sama Muhammad. Karena dia percaya sama Muhammad, makanya dia minum kencing. Kencing hewan, kencingnya onta dia minum. Jangan kamu bilang, kamu mau bantah saya sampai setengah mati, nggak akan bisa. Coba, naik ke sini bantah omongan saya. Marah-marah nih. Yuk, kita kasih naik ada sebentar. Triton. Oke, Triton. Yonis. Ini lagi nih. Siakal cerdas nih, taruh bawah dulu. Ya, Yonis dulu aja. Ya, Yonis, apakah Anda seorang Muslim? Yonis? Macet lagi. Aduh. Macet. Oke, kita kasih naik ada saudara Zal. Apakah dia masih ngadu-ngadu lagi? Adepin Juma. Ayo adepin Juma. Ya silakan Zal. Ini yang tadi lagi. Kenapa saya kamu turunkan? Iya karena kamu berbelat-belit Zal. Gimana saya nggak turunkan? Kamu disuruh bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir selain Muhammad, kamu tidak mau. Jal, dengar dulu Jal. Apakah ada nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Sihir itu cara kerja. Saya nggak nanya sihir itu apa. Saya tidak tanya sihir itu apa. Apakah ada seorang nabi itu yang bekerja ada? Makanya inilah kamu saya turunkan. Nggak nabi yang kena sihir selain Muhammad? Ada yang mati. Ditanya apa yang dijawab apa? Saya tanya, adakah seorang nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Kamu jawab, sihir itu adalah
Saya tidak tanya definisi sihir. Saya tidak tanya definisi guna-guna. Bukan itu yang saya tanya. Ada nggak orang selain Muhammad yang nabi ya, yang terkena sihir? Ada nggak? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Gimana? Oke, kita kasih naik. Ada Udayon. Kayaknya tadi udah saya naikkan ini Udayon ini. Udayon. Ya, selamat malam. Selamat malam. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Oke. Bang, dari tadi kita udah diskusi. Ya. Halo? Halo? Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Nah. Udah dinyalain. Oke. Udayon. Anda Muslim ya? Ya. Oke, baik. Kalau ngomongin agama Islam memang pantasnya, ngomongin Rasul dan Muhammad memang pantasnya mereka begini. Ya, karena lagi ngomongin Rasul dan Allah. Memang begitu, tabiat mereka memang begitu. Wah, iya betul. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya pernah nonton Bang Edis di Komalnya Yusuf PI berdebat sama Ustadz Wafi. Bang Edis kabur. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Diturunkan, bukan kabur. Gimana? Jujur. Jangan nipu terus. Tonton videonya mana? Jujur, Bang. Mana videonya? Nggak perlu videonya, mata saya sendiri yang nengok, saya nonton. Iya diturunkan. Nggak kabur. Bang Edis, kok ngeles terus? Oke, baiklah. Sekarang Anda naik ke sini. Apakah Anda cuma mau ngadu-ngadu atau Anda bisa mematahkan argumen saya? Nah, coba baca Arabnya. Baca Arabnya mana maksudnya? Yang tadi yang bilang yang beriman yang bertawakal itu bisa digodai setan, yang mana? Waduh, berarti salah terjemahnya. Bukan masalah terjemahnya, Arabnya dulu saya mau nengok. Arabnya. Barang siapa yang membaca huruf Arab maka mendapat pahala. Gue digoblok-goblokin Arab. Arabnya. Oke, Arabnya. Baik. Itu kan pendapat orang sesat. Baik, saya bacakan Arabnya. Innahu, apa arti innahu? Ini saya bacakan Arabnya nih. Keluarkan dulu, saya mau tengok dulu. Ini innahu. Coba, betul nggak bacaannya innahu? Keluarkan dulu Arabnya. Oke, sebentar. Keluarkan dulu. Baik. Kita mau dia ya. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia Arabnya. Saya balikan. Oke, kelihatan? Innahu laisa. Coba, apa artinya? Coba terus baca. Enggak usah, dikit dulu. Terus dulu, ini dulu aja. Innahu laisa, apa artinya? Bentar, apa arti innahu laisa? Satu-satu, baca belum kelar kok, lanjutkan. Bacanya dulu. Sebentar. Innahu laisa artinya? Coba dilanjutkan bacaannya. Bodat sedikit aja kalau nggak ngerti artinya, ngapain dibaca-baca. Ini artinya apa? Artinya ini apa? Inahu dulu. Apa arti inahu? Takut bacanya kan? Apa arti inahu? Takut bacanya kan? Takut bacanya. Ya kau di bawah sana. Untuk apa ini susah banget? Itu aja terus yang kalian lakukan. Bacaannya mana? Arabnya mana? Udah dibaca Arabnya, Abdul. Toh kamu juga tidak mengerti. Udah dibaca itu Arabnya. Arti inahu aja apa? Kamu nggak ngerti buat apa? Kalau kamu tidak ngerti artinya, untuk apa kita lanjutkan? Gimana? Arabnya. Heran saya. Apa kalau dibaca Arabnya terus terjemahnya jadi berubah gitu? Menurutmu, kalau misalnya kita baca Arabnya 2 kali langsung berubah terjemahnya, langsung begitu. Gimana? Itu udah diterjemahin. Kecuali kamu bilang, oh Edis, itu ada salah terjemahannya. Nah kalau seperti itu boleh. Ayo, ini menurut bacaan ini artinya begini, gitu. Yo, silakan. Kita kasih naik, ada Mat Hamid. Oke, silakan Mat Hamid. Nyalakan kamera Anda. Ya, halo Mat Hamid.
Jangan gelap-gelapan, Mat Hamid. Nanti Anda jadi nabi. Ya, halo, Mat Hamid. Oke lah, baik, kita turunkan ya, Mat Hamid. Gelap-gelapan. Nggak berani mereka mau. Apa yang mau dibantai? Semua yang kau katakan itu benar. Semua yang kau katakan itu tertulis di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Barang siapa yang ingin membantahmu, maka sesungguhnya dia sedang membantah Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Silakan, Sodik. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam, Sodik. Silakan, nyalakan kameramu. Bentar, jangan gelap-gelapan, kameranya Sodik. lagi nyalakan. Oke. Sebentar, Bang. Silakan. Oh. Silakan. Apa pertanyaannya Bang Edis? Pertanyaan saya, betulkah hanya Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Loh, jangan tertawa. Betulkah satu-satunya nabi yang terkena sihir itu adalah Muhammad? Betul. Betul. Ayo, aku bersaksi. Ayo, aku bersaksi tidak ada nabi yang terkena sihir kecuali Muhammad. Ayo bersaksi. Ya sudah, orang sudah diakui kok, ngapain? Ya, Anda dulu, Anda ngomong. Aku bersaksi. Ayo, aku bersaksi. Sudah diakui, ngapain harus bersaksi, Bang Edis? Ya, Anda buat pengakuan dulu. Ayo, aku bersaksi. Aku itu bersaksi. Pemaksaan namanya Bang Edis. Kok pemaksaan? Ini coba buat dulu pengikrar dulu. Angkat telunjuk satu. Angkat telunjuk satu. Angkat. Itu penzuliman. Gak berani. Tidak berani, saudara-saudara. Ya udah di bawah sana lah. Ngapain kita diskusi? Kamu saja tidak berani. Kok ngapain? Bang, jangan terlalu keras-keras lah, Bang. Nanti mereka jantungan, Bang. Oke lah, baiklah ya. Kita hilangkanlah dulu backgroundnya ini. Kita bikin saja background yang begini dah. Terlalu keras itu, Bang. Jangan begitu, Bang. Nah, ini aja kita bikin nih. Si Uncup. Nah, ini si Uncup ini foto lama ini. Ntar, saya balikin dulu kamera saya ya. Teman-teman sekalian, kan HP saya reinstall. Baru saya install kembali begitu. Karena kemarin itu kan banyak sampah-sampah atau apa begitu ya. Nah, setelah saya install, kemudian saya masukkan Gmail saya, ketemulah dengan file-file lama saya, file-file tahun 2024. Nah, salah satunya ini adalah wajah Uncup. Bagaimana si Uncup itu gelagapan, lihat. Kelihatan nggak? Lihat ekspresi mukanya bagaimana dia gelagapan, lihat. Nah, inilah ketika dia gelagapan dengan Jadi biar kalian tahu teman-teman, Uncup ini dulu ini yang nonton 70, 60 begitulah dia kan. Nah, lalu dia sering banget naik ke komel saya terus, dia naik terus. Akhirnya dia jadi channel besar. Itu sejarahnya Uncup. Jadi Uncup ini dulu sayalah yang membesarkan nama dia ini. Karena dia sering naik ke channel saya, akhirnya dia jadi terkenal. Makanya kalau orang mau terkenal, itu sering-sering lah ngomongin saya. Sering. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, bagaimana cara buat viewers kalian naik, bagaimana cara bikin akun kalian besar, ngomonginlah yang namanya Edis. Pasti. Nah, lihat ya ekspresinya. Nah, silakan kalian tangkap layar ini. Dan kalau kalian ketemu Uncup, kasih tahu sama dia ekspresi wajahnya. Nah, ini adalah ketika saya berdebat dengan dia mengenai apakah Muhammad itu adalah Rob. Nah, dia ngomong Muhammad itu adalah Rob. Lalu dia digonggong dan diserang oleh umat muslim. Kamu mengatakan Muhammad itu Rob. Lalu dia chat saya, tolong Edis hapus klarifikasi, kalau tidak saya laporkan polisi. Uncup, aduh. Ya, inilah foto ketika Uncup berkata Muhammad itu adalah Rob, tapi kadang on, kadang off. Kadang on, kadang off. Ekspresinya itu loh. Kelihatan banget ya, ekspresi panik, ekspresi bingung, ekspresi takut, ditinggalin penonton. Terus ini ekspresi, sebentar. Nah, ini ekspresi Nandar. Ini adalah ekspresi Nandar sebelum dia jadi penghujat. Ya, ini Nandar nih. Jadi saya buka-buka file-file lama saya kan. Saya terkenang-kenang membuka file-file lama saya ini. Ternyata ya.
Nah, ini foto Nandar dahulu sebelum dia menjadi penghujat. Nah, inilah Nandar. Jadi kita punya file-file lama, teman-teman. Saya terkenang-kenang begitu ketika membuka file-file saya ini. Ya, itulah ya sekilas tentang kalau kita membuka email kita terus kita lihat foto-foto. Ternyata kalau kita tidak ada waktu itu asik gitu lihat-lihat foto-foto lama kita begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali saja diskusi kita. Kita adakan diskusi lintas iman ya. Silakan. Bagi yang mau naik, silakan naik dan berdiskusilah dengan baik. Bantah apa yang mau kalian bantah. Coba paparkan, saya dengar ya. Dan saya akan melakukan yang namanya kilas balik terhadap semua statement-statement saya yang pernah saya ucapkan. Silakan Imam Fama Sobirin. Silakan Imam Fama, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Ya, Anda jadi, bantah, Bang? Gini Bang, beberapa kali mungkin saya kurang ngikutin ya, cuman saya tahu beberapa kali lihat video Abang itu tentang membahas antara agama Islam dan Kristen mengenai kepercayaannya, jadi gitu Bang ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas masalah kepercayaan sendiri. Jadi dalam Kristen sendiri itu memiliki acuan atau pedoman hidup Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bilang itu adalah kitab ya. Nah, kitab kalau dalam Kristen kan ada Injil, kalau di Islam itu ada Al-Quran, benar nggak Bang? Betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita mengacu kepada kitab tersebut. Betul. Karena itu yang menuntun kita ke jalan yang benar kan seperti itu Bang ya. Nah, saya ingin kita mendiskusikan masalah keyakinan di mana pedoman hidup kita tadi itu menyebutkan bahwasanya Tuhan kita itu seperti yang kita yakinin. Contohnya aja Kristen itu adalah Yesus seperti itu. Di mana ada kalau dibilang ayat yang menyatakan seperti itu. Kalau dalam Islam kan ada tuh. Kayak seperti contohnya Qul huwallahu ahad. Nah, artinya katakanlah bahwasanya dia Allah itu adalah yang Maha Esa seperti itu. Baik, artinya bukan Maha Esa Bang. Ahad itu artinya apa sih? Ahad itu artinya satu. Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah, dia adalah satu. Gitu Bang arti qul huwallahu ahad itu. Oke. Iya, betul. Oke, dikatakan dia lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah ketika kalian naik haji, tawaf di Mekah, di Ka'bah, kalian melambaikan tangan seperti ini? Iya, kenapa? Oke, ketika kalian melambaikan tangan seperti ini, ya kan? Apa yang kalian ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, betul? Labbaik Allah. Oke, apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kenapa? Enggak tahu. Ah, Google dulu dia. Bang, saya bisa tahu Bang, Anda terjeda itu, Anda lagi Google. Aduh, pendebat baru mau menghadapi pendebat yang udah bangkotan. Sudah selesai Google-nya? Enggak, bentar Bang. Sebentar, sudah selesai Google-nya? Enggak mempermasalahkan itu Bang. Sebentar, enggak, biar kita kasih tunjuk siapa sebenarnya gini Bang. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kalimat itu banyak artinya Bang. La itu kan la tidak, itu ada kata la nafi, ada la nahi. Kalau dalam bukan arti labbaik Allahumma labbaik. Arti dari bala labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Enggak, ini di luar konsep Bang. Saya nanyanya tadi, adakah di dalam Kristen Bang, itu kitabnya? Sebentar Bang, arti daripada labbaik Allahumma labbaik itu artinya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Hubungannya apa Bang sama pertanyaan saya tadi? Oke, baik. Ketika Anda begini terhadap Hajar Aswad itu, melambaikan tangan terhadap Hajar Aswad itu, Anda berkata, "Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu." Pertanyaan saya, Hajar Aswad ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apakah dia beranak? Enggak, karena dia adalah benda. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak. Oke, maka saya bilang Bang, ya sebenarnya yaitu Allah itu. Sesungguhnya dia itu satu, dia tidak beranak dan diperanakkan, ya itulah. Enggak Bang, Allah. Jadi gini. Gimana? Abang ngomong Allah dalam konteks bahasa ya. Allah itu dalam kalimat bahasa Arab artinya berasal dari kalimat ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian dimasukkan al-ma'rifat, yang mana al itu namanya ma'rifat itu mengkhususkan. Iya, Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad itu Bang. Kenapa Tuhan kalian adalah Hajar Aswad? Karena begini Bang, kalau kalian mau menyembah, kalian harus mencari di mana keberadaannya, betul? Di mana nih posisi Ka'bah ini, posisi di situ. Karena apa? Karena di situ terletak Hajar Aswad. Ka'bah itu
Bukan seperti itu Bang. Itu simbol untuk arah kita menghadap sholat. Bang, saya kasih tunjuk sama Anda ya fotonya ya, biar Anda bisa nih Bang. Nih. Saya Ya, balik saya dulu tahu, kamera Bang. saya Bang, biar nggak kelihatan wajah saya, biar nggak nutupin, kelihatan? Oke, Bang, Anda lihat nggak itu bentuk Hajar Aswad itu? Ya, itu kan batu. Mohon Bang. maaf Bang, Hajar mohon itu kan maaf, artinya saya kalau tanya bahasa Indonesia kepada hajar. Anda, Bang, mohon maaf Bang. Ya, Menurut Anda bentuknya seperti apa? kenapa? Bentuknya seperti apa menurut Anda? Ya bentuknya lingkaran di situ. Ya seperti apa? Seperti apa maksudnya? Ya Tuhan. Gini aja saya tanya pada. Betul tidak bentuknya seperti, mohon maaf, bentuknya seperti alat kelamin wanita? Masya Allah, jangan Loh, nggak saya tanya ini Bang, saya tanya. Betul tidak bentuknya seperti farjaha? Betul tidak? Bang, itu kan cuman tutupannya aja. Artinya itu. Iya, kenapa tutupnya dibikin seperti itu, Bang? Kenapa tutupnya dibikin seperti itu? Itu adalah, kalau Anda, Bang, saya kasih tunjuk Anda perbedaan Hajar Aswad dengan Lingga Yoni ya, Bang ya. Biar Anda saya kasih tunjuk. Ya. Aduh, ini saya didik Anda ini. Apa sebenarnya yang kalian sembah nih ya? Nih. Perbedaan Lingga Yoni. Ada Lingga, ada Yoni ya. Nih. Nah, dan Hajar Aswad. Biar Anda lihat Bang. Ini sama Bang. Lingga Yoni dengan Hajar Aswad itu 11-12. Biar Anda ngerti Bang. Anda ini harus banyak-banyak belajar. Jadi, Lihat nih. Bang. Jadi Abang ini apapun semuanya itu diarahkan ke apa yang Abang pahami. Bukan Bang. Ini. Oke, biar Anda lihat ya. Dulu, Bang. Bang. Jadi gini Bang, tadi konteksnya awal saya menanyakan Bang, di dalam kepercayaan gini Bang, gini. Di dalam kepercayaan agama-agama terdahulu, manusia itu berasal dari, mohon maaf Bang, manusia itu berasal dari kelamin. Makanya, inilah asal usul manusia. Dia berasal dari alat kelamin ini. Nah, makanya Bang, kalau Anda lihat bentuk daripada Hajar Aswad ini, mohon maaf ya Bang ya, ya seperti Yoni. Ya Bang ya. Nah, coba nih saya kasih ininya kepada Anda. Bang, bisa gantian bicaranya nggak Bang sebentar Bang? Biar saya kasih tunjuk kepada Anda ya Bang ya. Ya, kita diskusi ini Bang. Nih Bang. Ini salah satu bentuk nih ya Bang ya. Berkas Lingga Yoni Megalitikum. Nih bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu percaya bahwa asal usul manusia itu adalah dari kelamin. Makanya, nih ini banyak nih Bang. Penampakan banyak ditemukan itu Bang. Peninggalan-peninggalan seperti itu banyak ditemukan. Bukan cuma satu Bang. Nih ya, ada Lingga, ada Yoni, melambangkan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Begitu loh. Nah, dahulu di Ka'bah, biar Anda tahu Bang, di Ka'bah itu dahulu ada ratusan berhala. Menurut sejarah agama Islam, dikatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Betul atau salah? Ya. Oke. Kenapa hanya ditinggalkan Hajar Aswad? Hajar Aswad bukan berhala Bang. Bang, dulu Hajar Aswad itu termasuk bagian di situ, Bang. Aduh, saya tunjukkan hadisnya. Aduh, berat ini kita harus ngajar mereka satu-satu nih, Bang. Bang, hadisnya itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis udah repot ini kalau dia didoif-doifkan ini, jadi nggak mau saya nunjukin lagi. Doifkan, Bang. Tadi kalau udah didoif-doifkan mau gimana lagi, Bang? Nanti dikasih tunjuk juga ya, doif palsu ya buat apa? Doif itu bukan palsu, Bang. Bang, doif itu artinya lemah. Iya, artinya kan Anda menolak hadis tersebut, betul? Bang, doif itu bukan menolak, sampai tahu nggak? Makanya kita diskusi, hadis itu ada yang doif, ada yang qawi, ada yang hadis sahih. Sahih pun ada Bukhari, Muslim, banyak macamnya Bang. Abang gini Bang ya, saya di pondok udah lumayan lama Bang ya, 4 tahun di Kediri. Jadi saya sudah mempelajari masalah hadis segala macam. Jadi hadis itu ada hadis yang akli, ada yang hadis nakli juga. Nah, Abang tahu nggak hadis Budawi hadis yang doif itu yang seperti apa? Kita bukan menolak Bang. Ayo. Oke, berarti benar hadisnya. Hadis doif itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Jadi begini Bang. Lemah, gitu. Tadinya orang-orang Quraisy, tadinya suku-sukunya Muhammad, di mana Muhammad tinggal itu, mereka kan biasa menyembah berhala di situ, betul? Ya, betul. Oke. Itu kaum sebelum Nabi Muhammad. Oke. Pada waktu sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kata menurut umat muslim kan dia mendapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Oke. Menurut Anda dia pergi ke masjid atau pergi ke gereja atau pergi ke wihara atau pergi kemana dia? Waktu dia berumur 0 sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia pergi kemana? Sebelum menerima wahyu. Iya, pergi kemana dia? Maksudnya untuk beribadah? Iya. Maksudnya sebelum beribadah kan belum ada masjid.
Iya bang, tapi kan ada tempat peribadahan bang. Karena kan ada agama. Gini, aduh pelan-pelan lah kita ngomongnya pelan-pelan. Tenang. Gini bang, apakah Muhammad tinggal di hutan? Enggak. Oke, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat, betul? Betul. Oke, masyarakat itu sudah ada agamanya, betul? Entah itu mau nyembah berhala kah, entah itu mau nyembah bulan, entah itu mau nyembah apa. Pokoknya masyarakatnya itu adalah sebuah masyarakat yang sudah ada agama kepercayaannya, betul? Betul. Oke, kepercayaan mereka adalah menyembah berhala-berhala. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya. Lantas, Muhammad yang hidup di tengah masyarakat orang Quraisy ini, waktu dia berumur 0 sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia perginya kemana? Kalau berbakti? Ke gereja? Dia mengikuti ke sinagog atau kemana? Gini bang. Jadi kan di situ ada apa namanya agama yang diturunkan oleh keluarganya. Berarti berhala? Yang dianut sama sebelumnya. Jadi apa yang dia lakukan itu. Ya agama apa? Agama penyembah berhala, betul? Ya. Iya. Jadi Muhammad ketika berumur 0 sampai 40 tahun kurang sehari, dia adalah orang yang pergi ke kuil Ka'bah itu ikut melakukan penyembahan berhala. Setuju? Ya. Iya, ayo buat pengakuan, yuk. Ayo buat pengakuan. Ya, bukan, supaya orang-orang muslim sadar bang, Anda santri kan? Sekarang gini, oke. Bukan bang, enggak, buat pengakuan dulu, biar kita enak diskusinya bang. Anda Kita santri. biar sama bang, ini kan diskusi bang, ini diskusi kan. Coba abang dari awal konteks saya tadi, mana apa dalil yang abang yakini di dalam kitab Injil mengatakan Yesus itu Tuhan. Gantian bang, saya belum ada mengatakan konsep itu, abang sudah lari kemana-mana. Lari ke sana, baiklah. Baik. Kan abang takut kan? Oh, enggak takut bang, enggak takut. Karena Anda sudah, gini, kita habis ini bahas Injil. Ayat yang tidak ambigu. Pegang omongan saya. Habis ini kita bahas Injil yang Anda tanyakan. Tapi saya minta dulu bang pengakuan dari Anda. Coba buat pengakuan bahwa Muhammad waktu berumur 0 sampai 39 tahun dia adalah seorang penyembah berhala. Coba buat pengakuan dulu. Pengakuan seperti apa? Udah repot kayak begini bang. Bang, tadi Anda mengakui bahwa Muhammad pergi ke Ka'bah juga bersama dengan kaumnya, betul tidak? Ya. Oke, berarti Muhammad juga termasuk orang-orang yang menyembah berhala, betul? Sebelum Nabi Muhammad, kepercayaan terhadap Allah itu sudah ada. Contohnya di zaman Nabi Musa. Bukan itu yang saya tanya, bang. Muhammad pergi kemana, bang, kalau dia beribadah? Ya, karena belum ada masjid. Oke, dia ke menyembah itulah. Menyembah berhala. Ya. Oke, baik. Anda mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala ya? Coba buat pengakuan sendiri, bang. Saya Imam Fama Sobirin. Saya Imam Fama Sobirin. Ya, saya Imam Fama Sobirin mengakui bahwasanya Nabi itu menyembah berhala. Oke. Terima kasih. Silakan Anda tanya kepada saya. Silakan. Yang masalah Injil. Silakan. Apa yang Anda tanyakan soal Injil? Dalam kitab kan ada contoh la ilaha illallah. Nah kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan bang, Injil bang. Lupakan itu bang, lupakan itu. Anda sudah mengakui bahwa Anda sudah mengakui dia penyembah berhala bang. Sudah cukup bang. Artinya itu sudah menjadi dasar teman-teman Anda. Anda santri loh ini. Anda bukan orang sembarangan. Anda nyantri berapa tahun? Saya paham. Iya, saya paham bang. Gini yo. Sebentar, sebentar bang. Anda nyantri berapa tahun? Saya tinggalnya di pondok sekarang, dari umur saya baru lahir sampai sekarang. Cuman saya waktu itu ke Kediri 4 tahun. Baik. Coba bacakan satu surat yang sulit. Coba bacakan surat ayat kursi. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke. Anda mengakui Muhammad penyembah berhala pada waktu itu? Lah, kok konteksnya ke sana kan tidak kita bahas Injil tadi, Bang. Ya, sebentar. Anda mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39? Ya. Baik, terima kasih. Sekarang tanyakan kepada saya soal Injil tadi. Silakan. Jadi di mana ayat Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus itu mengaku Tuhan atau sembahlah aku yang tidak ambigu, bukan kalimat-kalimat yang baik. Bang? Coba sebutkan ayatnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat. Abang ada Injil di situ, Bang? Nggak ada, saya nggak ada Injil. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Baik. Ya makanya coba. Bang, di dalam Al-Quran Anda itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Kenapa Anda masih jadi orang Islam? Karena Anda tidak percaya Injil yang disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Gini Bang, sekarang gini, di mana acuan pedoman hidup kita yang di setiap masa itu berubah-ubah? Hanya kitab Al-Quran. Anda bertanya kepada saya ya, soal di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Baik, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang 13 ayat 13 ya Bang ya. Saya balikan. Ini bacakan artinya Bang ya.
Ya karena kita orang Indonesia, Bang. Kita pasti membaca yang kita tahu. Masa kita mau baca yang nggak kita tahu? Bacakan. Saya bacakan. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Jadi 13 ya, Bang ya. Coba Anda baca. Kamu atau biar kita nggak kehilangan konteks, kita baca 12-nya dulu ya. Kemudian sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuannya? Ya, ini pengakuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tadi kamu minta itu kan, di mana Yesus mengaku Tuhan kan, ini ayatnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yakin nggak diubah-ubah, Bang? Maksudnya diubah gimana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini karena banyak Injil itu kan kita mendengar versinya banyak macamnya, ada yang berubah-ubah ayatnya seperti itu. Oke, yang berubah di mana? Nah, contohnya aja ada Injil Barnabas. Anda bisa jelaskan enggak kenapa ada Injil-Injil macam-macam jenisnya? Bang, Injil Barnabas itu, Bang, yang kalian omong-omong itu adalah Injil palsu yang dibuat tahun 1600 sekian. Yang ditulis oleh penulis sebenarnya itu namanya Mustafa. Itu Injil sudah dibongkar bahwa itu adalah Injil palsu KW-KW. Nah, yang abang baca ini, abang bisa yakinin nggak itu ayatnya nggak ada yang berubah? Iya, justru kan Anda kan yang ingin membantah, makanya harusnya dari Anda. Masa jadi saya yang membuktikan? Bang, saya kasih ini ya, ilmu di dalam sebuah pengadilan ya, Bang ya. Gini, barang siapa yang membuktikan bahwa seseorang bersalah, orang itulah yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Contoh gini, Bang. Kamu nuduh saya maling mangga. Oke? Maka yang harus membuktikan bahwa saya maling mangga, kamu atau saya? Saya. Iyalah, masa jadi saya yang buktikan saya maling mangga? Ada-ada saja kamu. Kamu menuduh saya maling mangga, lalu saya suruh membuktikan diri saya bahwa saya maling mangga. Gimana logika berpikirmu? Enggak, gini Bang. Kita di sini kan tadi mendiskusikan, abang juga nanyain saya mengenai masalah Al-Quran. Kan seperti itu. Ya enggak, Bang? Tadi Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Lalu apalagi pertanyaanmu selanjutnya? Nah, jadi gini Bang, di sini tadi saya coba memperjelas argumen saya di sini. Kan yang saya sering dengar tadi itu abang tuh sering menyalahkan agama Islam, kan konteksnya seperti itu. Nah, yang saya ketahui di dalam Injil itu nggak ada mengaku bahwasanya Yesus itu mengakui untuk disebut Tuhan. Yang saya ketahui, karena apa? Saya nggak fokus mempelajari Injil. Jadi setelah saya tunjuk tadi Bang, setelah saya tunjuk tadi ada nggak? Gini dulu, bentar dulu Bang. Silakan. Saya tahu selama ini seperti itu, ya kan? Nah, terus kemudian abang menyalahkan masalah tentang Islam. Nah, kita mendiskusikan Islam apa yang salah seperti itu. Nah, saya tanya di Kristen ada nggak menyebutkan Tuhannya? Nah, oke, abang bilang ada. Berarti di situ ada cerita yang dibuat-buat kan seperti itu artinya. Saya ingin memastikan di situ karena ada yang mengatakan Injil itu tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan atau sembahlah aku. Seperti itu Bang. Makanya saya bilang Bang, Anda ini hanya kata orang. Bang, dengerin saya. Menurut Anda, orang yang bijaksana itu, hakim yang bijaksana itu adalah yang hanya kata orang atau karena dia betul-betul memeriksa dengan seksama? Abang pahami nggak konteks saya di awal? Saya ingin berdiskusi. Bang, coba dengerin saya dulu ya, Bang Imam. Bentar Bang, ya. Di sini bukan untuk mendebat ya tadi ya Bang ya? Iya, tadi kan Anda berkata kepada saya bahwa kata orang saya dengar selama ini. Di sini bener Bang, gini Bang. Bang, kalau Abang ngomong terus itu namanya, Bang, Abang janganlah coba ngomong terus dulu Bang. Abang nggak ngomong terus. Bukan saya ini ngomong terus karena saya sudah tunjukin dalilnya. Sementara Anda ngomong terus, kalau ngomong terus karena kata orang. Nah, saya juga sudah nunjukin dalil.
sekarang gitu, coba kita compare. Abang nyalahin saya misalnya di Islam, Islam nggak benar misalnya. Itu di mana yang di acuan kita sebagai pedoman hidup itu Al-Quran yang salah, yang mana? Baik. Coba gantian gitu deh. Baik, sebelum ke situ, Baik, sebelum ke situ, saya kasih tahu Anda, gini. Anda tidak pernah membaca Injil, betul? Iya, benar. Bahkan jangankan membaca, Bang, jangan dengar dulu saya ngomong, dengar dulu. Ya. Anda tidak pernah baca Injil, jangankan baca. Ya. Anda punya saja enggak. Betul. Berarti Anda selama ini cuma dengar katanya. Pantas nggak Bang Anda menghakimi sesuatu berdasarkan katanya? Bijaksanakah Anda menghakimi, menyimpulkan sesuatu hanya katanya? Yang menghakimi siapa Bang? Konteks menghakimi itu karena Anda tadi berkata di dalam Injil, nah hilang dia. Teman-teman, ini berlaku kepada semua orang, bukan hanya kepada yang Islam ataupun kepada yang Kristen, terhadap semuanya. Janganlah kita itu mengatakan sesuatu kalau selama ini cuman katanya. Katanya loh. Periksa dulu. Kamu itu nggak boleh ngomentarin Injil, kamu nggak boleh ngomong tentang Injil, sementara Injil itu nggak pernah kau buka seumur hidupmu, sentuh saja kau tak pernah. Sama dengan sebaliknya, kau nggak pantas ngomongin Quran. Pantas nggak kau ngomongin Quran, isinya saja tidak pernah kau buka. Lu banyak seperti itu. Marilah kita jadi orang yang betul-betul punya hikmat, betul-betul orang yang mau bijak. Kamu mau ngomentarin Quran, sementara Quran aja nggak pernah kau pegang seumur hidupmu, kau mau komentar-komentarin? Gimana sih? Ayo kita ini coba. Kalau kamu ngomong sesuatu, setidak-tidaknya kamu udah pelajarin sesuatu itu. Jangan kau buka mulutmu mengatakan sesuatu kalau kau sendiri tidak pernah sentuh, tidak pernah kau baca, tidak pernah kau pelajari. Gitu loh. Ini banyak terjadi seperti itu ini. Miris. Sayang dia tadi udah keburu turun. Padahal saya tadi mau menjelaskan kepada dia di bagian mana yang katanya salah itu. Cuman karena dia sudah keburu turun, ya mau gimana lagi. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Oke, Ibnu Kalam dia kayaknya udah nggak di situ lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Rapea Galela. Kalau dari nama-namanya kayaknya Kristen. Ya, Rapea Galela, silahkan nyalakan kamera Anda dulu. Islam atau Kristen, Bang? Rapea Galela. Kristen. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Kamu itu buta huruf. Ya, kamera nyala dulu, Bang. Buta logika. Kamera nyala dulu, nyala. Kabur gimana sih? Gini loh, kalau halu jangan tinggi-tinggi. Yang dimaksud buta huruf itu adalah orang yang tidak bisa membaca. Makasih Bang Angki. Sedangkan kamu lihat saya ini bisa membaca. Bagaimana kamu katakan saya tidak bisa membaca, buta huruf? Sementara saya bisa membaca. Ini bagaimana? Sudah gitu Anda langsung kabur, melarikan diri. Ayo. Kita undang yang waras-waras saja. Kita kasih naik ada David. Yo, silakan David. Selamat malam, saudara David. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang Edis. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda bantah? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan, David. Jangan ketakutan, David. Nggak usah grogi. Saya nggak gigit. Saya kasih kamu kesempatan. Ayo, bagian mana yang mau kamu bantah? Meninggal dunia kan? Udah saya bilang, apa yang mau dibantah mereka dari saya? Udah saya bilang, kamu membantah saya itu sama saja kau lagi ngelawan isi Quranmu itu.
Oke, kita kasih naik ada Naira Raden. Ya, silakan Naira Raden. Guys, tap layar dulu guys, tap layar, bagikan ya guys ya. Sekarang di mana Kak? Naira, Anda Muslim? No, Kristen. Nah, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, Bang, sekarang di mana? Bang, kamera nyala dulu, Bang. Naira? Ya. Coba duduk yang bagus dulu, Bang. Bang, duduk yang bagus dulu. Coba duduk yang bagus. Sekarang Kakak di mana? Oh ya, apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Oh, ini berdiri tuh. Pikir saya tadi duduk. Gimana, Bang? Saya omong dulu. Saya ke arah pertanian. Sekarang di mana? Gimana maksudnya gimana? Nggak di mana-mana, Bang, di kamar. Maksudnya gimana? Bang, kita lagi diskusi. Kita lagi diskusi. Dari diskusi ini, apa yang mau Abang utarakan begitu loh. Jangan ngelebar kemana-mana. Jangan nanya berapa harga bawang, berapa harga ikan. Jangan layang-layang dari situ. Kita fokus saja kepada bahasan kita. Apa yang mau Abang utarakan dari tadi Abang mendengar? Silakan. Siap. Saya turunkan. Oke, siap. Saya minta. Turun saya. Aduh. Ya. Nampak-nampaknya kita harus iklan dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi ya dimanapun para pemirsa sekalian berada, support dan dukung terus acara ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman Kristen, saudara-saudara seimanku, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, teman-teman sekalian, jikalau teman-teman itu ingin mensupport saya, tolonglah jangan mengajukan permintaan naik terus nggak jelas gitu loh ya. Bukan nggak boleh naik teman-teman, bukan nggak boleh. Kalau misalnya kalian ada sesuatu gitu loh dalam perkara diskusi antara Islam dan Kristen ini, misalnya, Bang tadi itu begini, oh tadi begini, itu pasti saya dengar gitu loh. Tapi kalau Anda naik terus nggak jelas gitu loh, kan Anda jadi ganggu gitu loh. Anda itu malah mengganggu jalannya acara. Orang mau nonton, mau diberi kesempatan kepada yang membantah, lalu Anda naik, lalu nggak jelas, lalu Anda ngigau di sini gimana sih? Tolong ya teman-teman ya yang Kristen, kalau memang kalian benar-benar mau mensupport, kalian itu cukup tap layar saja, share, bagikan, like, kalau ada gift kasih gift. Jangan kalian itu naik terus nggak jelas, itu namanya kalian mengganggu. Ya teman-teman ya, tolong ya. Yuk. Kita kembali lagi diskusi. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Oh, Alif Abdurrahman yang saya naik malah. Selamat siang Bang. Selamat malam Bang. Umur berapa Bang? Umur baru 19 Bang. 19. Nanti kalau kena pembatasan ini Bang. Lahir tahun berapa? Tidak. Iya Bang. Lahir tahun berapa? Apa tadi Bang? Ini masih anak di bawah umur. Nanti kena pembatasan saya nanti. Udah kena ban saya nanti gara-gara itu. Yuk. Yang anak di bawah umur jangan mengajukan permintaan naik ya. Karena sudah berapa kali saya seperti itu. Anak di bawah umur saya di ban langsung. Di ban saya. Langsung tidak bisa siaran sehari. 24 jam. Oke, kita kasih naik ada Randy. Ya, Randy. Selamat malam, saudara Randy. Halo Randy, apakah Anda seorang Muslim? Macet. Ya, baik. Jadi teman-teman, yang macet-macet seperti itu sudah membuktikan bahwa mereka itu udah bingung mau jawab apa. Dijawab juga masalahnya ada di dalam Quran. Mau nggak dijawab juga kok dia ngomong terus. Ya, Alif Abdurrahman. Ya, gimana Alif? Selamat malam Bang. Selamat malam, gimana? Saya ingin bertanya. Silakan, apa yang mau Anda tanyakan?
Ya, tolong dijawab dengan jujur ya Bang dan tegas. Jangan. Pertanyaannya, apakah ajaran Kristen perlu digarisbawahi ya Bang? Ajaran Kristen ini sumbernya langsung dari Yesus yang saat ini itu dari Yesus atau malah penafsiran Paulus dan bapak-bapak gereja? Baik, Kristen apa yang Anda maksud? Kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah utusan, kalau Kristen yang tidak mengakui apa yang tertulis dalam Injil, itu sudah pasti ajaran oten-oten atau orang-orang yang mengaku Kristen tapi sebenarnya bukan. Nah, itulah orang-orang yang Alkitabnya nggak pernah dibaca. Gini, saya tahu kenapa Anda bertanya seperti itu. Karena saya itu sudah pengalaman berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang Islam. Jadi saya tahu persis apa yang ada di dalam kepala kalian itu saya tahu. Kalian berkata seperti itu karena begini. Di dalam Injil Yesus mengaku utusan, sedangkan orang Kristen tidak mau mengakui Yesus utusan. Bang, itu orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, yang kerjanya cuman mabuk terus. Tuh. Ya, kalau saya ada Bang, saya mengakui itu. Tenang dulu, Alif, tenang dulu Alif. Maksud saya di yang saya lagi belain kamu loh ini Alif, saya lagi belain kamu. Ada Alif, ada orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, yang kerjanya mabuk, lalu dia berapologet tuh ada. Mau saya sebutin? Mau saya sebutin nama-namanya? Nggak usah bang. Nah, jadi begini, jangan kamu berdebatnya sama mereka, ya kan? Berargumennya sama mereka itu, terus kamu curhatnya di sini, gitu loh. Kalau mereka itu orang nggak ngerti Alkitab. Contoh, orang-orang yang orang-orang yang tidak mengerti Alkitab itu, satu, orang-orang yang mengingkari bahwa Yesus adalah utusan. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang hamba. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah rasul. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah imam. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah membaca itu, Bang. Yang Bang ini disebutkan orang Islam mengakui itu semua, Bang. Baik, tapi orang Islam lebih Kristen pada orang Kristen. Nah, ini yang kurang tepat. Baik. Kalau misalnya Bang, Alkitab berkata bahwa Yesus utusan, utusannya siapa? Utusannya Tuhan, Bapa di sorga, kalau di Kristen. Baik. Terus di dalam Al-Quran, Isa ya Bang ya, bukan Yesusnya. Isa itu adalah utusannya Allah. Pegang omongan Anda yang tadi. Anda tadi bilang begini, loh sama dong. Kita sama-sama beriman bahwa Yesus utusan. Bang, masalahnya Bang, Al-Quran mengatakan Isa yang Anda percaya sebagai Yesus itu utusannya Allah. Sedangkan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bukan utusan Allah. Tuhan Yesus itu adalah utusan daripada Yehova. Utusannya Bapa di sorga. Sementara Allah itu tidak boleh dipanggil Bapa. Karena apa? Karena Allah tidak beranak. Gimana sih? Gini Bang, coba sebentar, tenang Alif tenang dulu. Nanti Anda ngomong panjang lebar. Gini, coba sih kita diskusi itu saling jujur yuk. Jangan kita itu diskusi itu ngambang. Orang Islam berkata, kami mengimani Yesus sebagai utusan. Di dalam Alkitab Yesus juga utusan. Utusannya siapa? Kan beda Bang. Anda itu sedang memberitakan Yesus yang lain. Anda memberitakan Yesus yang diutus oleh Tuhan negeri Mekah. Sedangkan saya memberitakan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Sedangkan Allah bukan Bapa dari siapapun. Selesai Bang. Silakan. Ya, saya rasa pembahasan kita itu kemana-mana Bang. Saya lagi ke pertanyaan lagi. Ajaran Kristen saat ini Bang. Kristen saat ini. Iya, yang waktu Anda ngomong sebentar. Waktu Anda ngomong Kristen itu, gini Alif, biar kita nggak debat kusir. Intinya ini. Waktu Anda ngomong Kristen itu, Kristen yang Anda maksud di sini siapa? Karena ada Kristen-Kristen abal-abal, orang-orang yang memberitakan Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi Yesus yang sesuai dengan kemauan dan isi minuman kerasnya. Tunggu dulu Bang, jangan langsung menyimpulkan. Saya belum selesai pertanyaan saya loh. Silakan. Tidak kena gitu. Silakan. Ajaran Kristen saat ini Bang itu bersumbernya dari Yesus atau penafsiran Paulus di gereja. Dan pertanyaannya Bang, kan Bang Edis kan nggak sunat nih, Yesus sunat. Bukankah itu udah Anda tidak mengikuti Yesus? Baik. Karena Anda tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus, yaitu bersunat. Salah satunya. Ingin membahas soal sunat ya. Begini Bang, kalau kita membaca Alkitab dengan baik dan benar, ya, sunat itu diadakan karena apa? Karena Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian yang bagaimana Bang? Baik, Bang, kalau orang punya janji,
kalau ada dua pihak punya janji, harus punya tanda nggak bahwa mereka pernah mengikat janji? Ya. Oke, contoh. Kalau orang suami istri mengikat perjanjian pernikahan, bahwa kamu begini, itu diikat, dituangkan di dalam akta perkawinan. Itulah tanda bahwa mereka menikah. Kalau orang jual beli tanah, juga seperti itu. Ada perjanjian antara sang penjual dan pembeli. Ini bukan janji nonton bioskop. Kalau janji nonton bioskop nggak ada buktinya, nggak ada tandanya. Nah, materai perjanjian itu antara Abraham dengan Tuhan adalah sunat. Inilah tanda bagimu dari pihakmu, yaitu setiap laki-laki yang berumur 8 hari haruslah dikerat kulit katannya. Itulah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Tandanya gimana? Abadi. Ya, betul. Perjanjian yang kekal, betul. Abadi. Betul. Perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan pihak Abraham dan keturunannya. Baik. Ya, Yang menjadi pertanyaan, selanjutnya. Alif, kalau kamu mau belajar, kamu itu jangan ngomong terus. Ini saya mumpung baik, ini saya mau ngajarin. Jarang-jarang saya mau ngajarin orang. Oke, dengarkan. Ketika itu, ingat poinnya adalah semua keturunanmu, keturunan yang berasal dari benihnya Abraham ini haruslah disunat. Pertanyaan saya, apakah semua bangsa di muka bumi ini adalah keturunannya Abraham? Karena ada bangsa lain, ada bangsa Yunani, ada orang Jepang, ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Indonesia, ada orang India yang dia bukan berasal dari keturunan Abraham. Karena Nuh itu punya 3 anak, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, dari yang garis keturunan Abraham ini dia melahirkan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang di luar ini? Karena bangsa-bangsa di luar ini tidak mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka di luar, makanya bukan umat perjanjian. Makanya di dalam Alkitab itu perjanjian, apa sih perjanjian itu? Karena banyak orang nggak ngerti perjanjian itu apa. Nah, perjanjian itu adalah suatu ikatan antara Tuhan dan Abraham dengan keturunannya. Bahwa Tuhan bersumpah bahwa melalui keturunanmu, wahai Abraham, dari keturunanmu itu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu berbicara tentang Mesias yang akan datang. Nah, setelah Mesias lahir datang, yaitu Yesus, maka bangsa-bangsa lain ini bagaimana? Bagaimana cara mereka masuk ke dalam perjanjian ini? Nah, makanya Tuhan Yesus mengadakan perjanjian baru, yaitu materainya bukan lagi sunat, yaitu darah. Ya, makanya umat-umat lain yang mau masuk ke dalam perjanjian keselamatan itu, mereka tidak lagi, materainya bukan lagi sunat yang dikerat-kerat kulit katannya, melainkan adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Itulah materainya. Paulus ya, Bang. Bagaimana? Bukan perkataan Yesus yang Anda jelaskan tadi, perkataan Paulus yang baik, saya ucapkan. Baik, saya ucapkan. Saya kutipkan ayatnya. Kalau kamu menuduh Paulus. Nah, ini kita aja nggak pernah mengkritik Paulus loh. Baik. Kejadian 17 ayat 13, Bang. Di situ orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi tidak cuma keturunan dari Abraham. Betul. Itu yang ada di rumah Abraham. Orang-orang yang mau masuk, yang mau convert ke dalam agama Yahudi. Masalahnya sekarang sudah ada Mesias yang dinantikan itu. Uang dari salah seorang asing. Ya, saya ngerti. Itu saya ngerti. Tidak termasuk keturunanmu. Betul, saya ngerti. Barang siapa yang tinggal bersama dengan Abraham, ya kan, orang-orang asing, budak dan lain sebagainya juga harus disunat. Ngerti saya itu. Bahkan di dalam ketika Musa keluar dari Mesir, itu ada bangsa lain yang ikut. Ada orang-orang non-Israel yang ikut. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir itu, bukan cuma orang Israel di situ. Ada sebagian bangsa-bangsa puak-puak yang bukan keturunan Abraham itu ngikut di dalam perjanjian itu. Ada itu dalam Alkitab. Mereka juga harus disunat. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang boleh makan perjamuan Paskah ini kalau dia nggak disunat. Nggak boleh. Makanya disunat mereka beramai-ramai pada waktu itu di Bukit Katan itu disebutkan namanya Bukit Mukatan. Bukit sunat, di mana di situ semua disunat di situ orang. Mau orang Israel mau bukan disunat. Itu berbicara tentang bagaimana Sang Mesias belum datang. Nah, makanya ketika di dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi Bang, Anda tidak akan percaya itu nggak masalah ya. Yang jelas kami masuk ke dalam perjanjian baru tidak lagi berdasarkan materai perjanjian lama, tetapi kami menggunakan materai perjanjian baru yaitu berdasarkan darah Yesus. Sekarang begini, saya tanya Anda harus siap juga ditanya pertanyaan yang sama. Belum selesai. Pertanyaan saya kepada Anda jangan ngeles kalau ditanya pertanyaan yang sama. Jangan lari kalau ditanya pertanyaan yang sama. Tenang.
Kita sepakat untuk tidak sepakat. Anda mau katakan itu terserah Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Kapan Muhammad disuruh sunat sama Allah? Tunjukin ayatnya dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjukin. Ya, saya pernah membaca ya Bang, hadis tentang Nabi Muhammad disunat. Itu katanya. Apakah Anda sudah tidak percaya dengan Al-Quran? Apa? Anda percaya nggak dengan Al-Quran? Percaya dong. Oke, yang wahyu Al-Quran atau hadis? Hadis juga ada yang wahyu Bang. Oke, berarti ada wahyu di luar Al-Quran? Ada. Oke, berarti ada wahyu-wahyu yang tidak dimasukkan Al-Quran ya? Ya, terus baik, kenapa? baik. Berarti ada wahyu-wahyu yang tercecer, teman-teman ya. Jadi kalau Muhammad dapat wahyu, disuruh dimasukin Anda Quran, tahu sama nggak mereka hadis nggak dimasukin Quran, dimasukin ke hadis. Baik. Anda tahu nggak hadis qudsi? Baik. Tunjukkan satu hadis di mana Muhammad menerima wahyu. Tenang dulu. Bang Iris tahu atau tidak? Tunjukkan satu. Tenang, Alif, tenang. Tunjukkan satu wahyu di luar Al-Quran yang memerintahkan Muhammad untuk sunat. Tunjukkan apa Bang? Inilah saya bilang orang Islam kalau nanya, wow, semua ditanya, ditanya pertanyaan yang sejenis yang sama. Makanya saya punya background bagus buat kamu. Sebentar, saya punya background bagus buat kamu nih. Nih, kelihatan. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Saya bukan Islam Bang, saya Muslim. Oke, Anda Muslim. Awam. Coba bantah ini ya. Kalau kamu bisa jawab pakai Quran, saya lompat dari Monas ini. Dengar. Tentang sunat kah? Tentang sunat. Di dalam Al-Quran ini ada nggak? Jangankan perintah, kosakata kitan aja ada nggak? Ada nggak kosakata kitan di dalam Quran? Kalau kitan nggak ada, yang ada milah Ibrahim. Dan kalau kita cari di pencarian apa itu milah Ibrahim, itu Brit milah. Di situ tentang sunat Bang, perjanjian abadi tentang dari mana Muhammad tahu kalau Ibrahim sunat? Sementara nggak ada di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Ngarang aja kamu. Tunjukkan di dalam Quran bahwa Ibrahim sunat. Milah Ibrahim, Anda tahu nggak milah Ibrahim? Iya, di mana di Quran Ibrahim itu sunat? Di mana? Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kau ini sunat-sunat nggak ada di Quran, kau sunat-sunat. Sunat itu ikut-ikutan. Gimana Anda ini? Nah, silakan. Ini Bang tentang Bismillah. Itu Quran. Itu Quran. Tunggu dulu, nanti saya ke Qurannya Bang. Ini Bismillah itu tentang sunat Bang. Upacara. Apakah itu dari Quran? Sunatan. Ini dari Wikipedia. Nah, saya ke Quran nih. Nah, coba silakan. Kita sudah sepakat nih, Bismillah itu tentang sunat ya, Bang. Coba di mana di Quran bahwa Ibrahim itu sunat? Nah, bentar ya, saya tunjukkan ayat tentang sunat. Ikutilah milah Ibrahim gitu. Ya, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Oke, di mana di situ Ibrahim sunat? Di ayat An-Nahl ayat 1 2 3, Bang. Ya, baca, silakan. Di mana di situ Ibrahim sunat? Tidak ada, tapi di situ milah Ibrahim. Iya, di mana dia sunatnya? Kau sunat itu ngikutin siapa? Kau sunatnya aja bukan umur 8 hari. Tadi surat sunat di dalam Alkitab itu anak berumur 8 hari. Kau sunatnya waktu udah kelas 1 SMP. Kau sunatnya itu sunat apa? Kau tuh sunat gak jelas. Sunat apa? Biar ngapa juga gak ngerti. Abraham disunat umur 99 tahun. Ismail kalau nggak salah 13 tahun disunat. Iya, itu karena perintah sunat itu datang mereka sudah berumur sekian. Bahkan Abraham itu disunat ketika dia umur 80. Anda mau terima kebenaran di kitab Anda sendiri. Iya, yang mau saya tanyakan kepada Anda itu, sunat yang diperintahkan kepada Abraham itu untuk anak berumur berapa tahun? Umur 8 tahun. Oke, orang Islam sunatnya berapa tahun? Ya. Berapa tahun? Berapa? Nabi Ibrahim 8 hari, bukan 8 tahun, 8 hari. Ibrahim, berapa tahun? Ismail, anaknya Nabi Musa, umur berapa tahun, Bang? Kamu anu sana, kamu mandi lumpur sana. Mau diskusi sama kamu kayak begitu. Ya silakan.
kalian ini tidak ada perintah di situ. Perintah sunat di dalam Quran itu nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Gimana sih? Ditanya sunat biar ngapa juga kalian nggak ngerti. Coba biar ngapa sunat? Biar bersih, itu jawabannya. Udahlah, kalian stop lah ngikut-ngikutin agama terdahulu. Kalau cuma ngopi-ngopi jiplak-jiplak saja, buat apa? Orang Yahudi sunat karena perjanjian dengan Tuhan. Ada perjanjiannya, yaitu apa? Bahwa seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Bahwa kamu akan menjadi umatku, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara kalian agama orang Quraisy yang tadinya penyembah berhala, terus kalian ikut-ikutan sunat. Buat apa sunat? Buat bersih. Nggak nyambung. Nggak nyambung, teman-teman. Nggak nyambung, nyambungnya nggak ada. Gimana kita mau diskusi kalau begini? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Udah mulai meler-meler nih teman-teman. Sebentar. Oncom. Ya, silakan Oncom. Halo Oncom. Ya, Bang Edi, selamat malam, Bang. Selamat malam, Oncom. Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar, Bang. Oke. Ya, Bang. Mau melanjutkan yang tadi atau mau mengangkat isu baru? Karena kalau membahas tentang sunat, pastilah kalian akan meninggal dunia. Abang sunat? Sunat, Bang. Saya sunat, Bang. Apakah sunat itu wajib dalam agama Islam? Karena mengikuti daripada... Kan nggak nyambung kan? Ditanya wajib. Apakah sunat itu hukumnya wajib? Wajib bagi umat Islam, wajib, Bang. Wajib. Di mana ada ayatnya kalau sunat itu wajib? Jadi begini, Bang Edis, yang ingin saya sampaikan gini ya, Bang. Jadi saya ngikutin apa Komal Bang Edis ini memang sudah lama ya, Bang ya. Dan memang apa yang disampaikan Bang Edis memang sesuai dengan apa yang ada ya. Miturut apa namanya di Al-Qur'an situ ya. Dan banyak memang tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Jadi saya tidak mau masuk ke situ, tapi saya justru mungkin ingin memberikan gelar sama Bang Edis sebagai ustadz dan juga pendeta ini. Waduh. Karena saya sebagai Islam yang awam, apa yang disampaikan Bang Edis benar. Banyak umat Islam yang bisa membaca Quran nggak tahu artinya. Termasuk saya orang awam juga. Tapi begini, jangan-jangan Anda ini hanya mengaku-ngaku saja. Coba kalau Anda memang betul-betul seorang Muslim, coba bacakan niat sholat kah, bacaan ayat Quran kah, coba untuk mengkonfirmasi nih. Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku nih, Oten itu nyamar katanya. Coba silakan. Islam, saya dari coba Bang Islam. Buktinya coba, bacakan coba surat atau niat sholat atau apa coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Oke, Muslim ya. Oke, apakah Anda memberikan kepada saya gelar Ustadz? Betul, Bang. Karena memang saya mengikuti dan banyak yang mungkin nggak tahu, saya jadi tahu. Seperti itu, Bang. Baik. Jadi saya tentunya ngambil hal-hal yang positifnya dari Bang Edis. Dan saya akuin Bang Edis tentunya sebagai debater yang tentunya hebat juga ya. Karena untuk kita ya sebagai orang Muslim yang awam jadi tahu. Jadi makanya saya mohon kepada saudara-saudaraku yang Muslim, mungkin ya kita harus berkata jujur lah ya. Kita tidak boleh menghujat, kita harus mengakui kalau yang benar ya katakanlah itu benar. Terima kasih. Oke, saya mau dulu begini Pak Wan. Coba Pak Wan mau ngomong dulu. Hari ini tanggal sekian saya beri Anda gelar Ustadz. Begitu biar besok saya boleh pakai Ustadz nih. Gimana? Iya. Hari ini tanggal berapa ini ya? Februari ya. Tanggal 6. Oke. Tanggal 6 ya. Saya berikan Bang Edis TV sebagai Ustadz. Ya. Muslim sendiri ya yang memberikan saya. Oke,
Jadi saya sudah diberikan gelar Ustadz. Jadi besok kalau saya pakai gelar Ustadz, Muslim sendiri yang memberikan gelar loh. Ya, Ustadz. Karena apa? Karena saya menyampaikan yang benar. Begitu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Wan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wan? Ya, saya hanya mengharapkan seperti itu untuk saudara-saudaraku yang Muslim. Kalau memang apa yang disampaikan Bang Edis itu memang Ustadz Edis itu memang benar, ya kita akuin memang benar gitu ya. Tidak perlu kita dengan marah-marah, dengan emosi. Tentunya harus kita compare apa yang disampaikan Bang Edis benar nggak di Al-Quran. Kalau memang benar ya kita harus katakan benar. Itu. Terima kasih Pak dari Wan. saya. Terima kasih. Ya, itu aja. Oke, hanya itu Pak Wan. Terus lanjutkan Ustadz Edis. Terima kasih. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak Wan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Wan, saya turunkan. Ya, pada hari ini ya teman-teman tanggal 6 Februari. Hari ini tanggal 6 atau tanggal berapa sekarang? 6 atau berapa teman-teman? Karena saya nggak liatin tanggalan. Oh, udah tanggal 7 ini saudara-saudara. Tanggal 6 atau tanggal 7. Wah, tanggal 7. Ya, hari ini tanggal 7 Maret kok 6 Februari sih. Sampai saya lupa ini udah bulan Maret. Oh, ternyata sekarang sudah tanggal 7 Februari. Baik, hari ini tanggal 7 Februari teman-teman. Kalian adalah saksi mata bahwa saya sudah diberi gelar Ustadz oleh seorang penonton Muslim. Jadi kalau besok saya ngaku Ustadz, ada yang memberi gelar saya ya. Baik, oke lah teman-teman, karena sehubungan sudah mau jam 11 malam, hidung juga sudah mulai. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat,
Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya
Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik kan. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik kan. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak pecah itu. Gak pecah.